Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi. Summa ila arwahi al-arba'atil rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Summa ila arwahi al-anbiya والمرسلين والملائكة أجمعين وآل كل منهم والصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا جميع شيخنا ومعلمنا ومتعلمنا أجمعين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشاهد هذا الكتاب ثم الفاتحة إلى أرشادنا ورحمة به بالبركة وأصولهم وقراهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يقي درجاتهم في الجنة ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعروضهم ونفحاتهم وأمجادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مصواهم ثم الفاتحة أن يتركوا والرسول صلى الله عليه وسلم والتوبة النصوح وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Masih ada tempat ya? Baris keempat dari bawah. Asani zawalul akli binaumin. Itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت ما حفظت فارجوك إلي عند حاجتي إليه. Halaman 4 baris keempat dari bawah.
masih berkisar mengenai nawaqidul wudu, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ankum atsani, yang kedua dari yang dapat membatalkan wudu, yaitu zawalul aqli, hilang akal. Zawalul aqli, hilang akal. Asani, yang kedua daripada hal yang dapat membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Minaumin au ghairihi, baik dengan sebab tidur atau dengan sebab lainnya. Apabila akal sehatnya sudah tidak sadar lagi, sudah tidak fungsi lagi, maka batalah wudunya. Salah satu penyebabnya adalah tidur. Tidur ini dapat membatalkan wudu. Tidur ini dapat membatalkan wudu. Nanti ada tidur tapi tidak membatalkan wudu. Jadi penyebab yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Yang pertama dengan sebab tidur au ghairihi, atau sebab lainnya, sebab minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, sehingga akal sehatnya tidak berfungsi, maka batal wudunya. Atau dia kerasukan jin, kesurupan. Orang yang kesurupan batal wudunya. Ketika dia sadar, dia harus kembali berwudu kalau ingin sholat. Di antara yang dapat menghilangkan akal sehat adalah al-majnun, orang yang kesurupan. Orang gampang kesurupan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bangsa jin dalam 4 bentuk. Dalam kitab, salah satu kitab hadis Al-Jami'us Shaghir, ada satu kitab hadis Al-Jami'us Shaghir. Di sana diterangkan Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bangsa jin itu dalam 4 bentuk. Yang pertama dalam binatang-binatang buas, seperti buaya, buntung, macan, siliwangi, ular hitam, macam-macam. Allah ciptakan bangsa jin dalam bentuk binatang-binatang buas. Yang kedua diciptakan dalam bentuk binatang-binatang rumahan, binatang-binatang jinak, kucing, dibikin itu bangsa jin seperti itu, dan lain-lainnya. Yang ketiga dalam bentuk binatang-binatang serangga, binatang-binatang yang kecil. Dan yang keempat Allah ciptakan seperti angin. Itu yang gampang masuk ke dalam tubuh orang, bangsa-bangsa jin yang berupa angin. Berupa angin. Ini jangan main-main begituan tuh. Ada ilmu-ilmu yang melibatkan bangsa jin, ilmu kehadiran, ilmu-ilmu kehadiran, minta kekuatan bangsa-bangsa jin. Dia harus bayar mahar. Umumnya mahar buat perkawinan. Secara tidak langsung kita dikawinin dengan bangsa jin. Dia ngikutin kita, lindungi kita. Bayar tuh sama dukunnya. Kita nanti dikawinin sama bangsa jin. Dia ngikut kita. Dikasih kita kurungannya. Kadang-kadang dari sabuk, ada yang dalam bentuk cincin, di mana cincin itu yang menjadi kurungan bangsa jin. Makanya
muda jangan main gitu-gitu tuh ngeri. Nanti akidahnya kerebut. Jadi lebih percaya kepada jimat daripada bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kehadiran, hadir, nggak sempet, hadir nggak sempet. Ya, ada ilmu biasanya lanjutan daripada ilmu silat. Nanti ada ilmu dalam, dia bilang ilmu apa? Ilmu dalam. Baca tawasul pada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang datang dianggap Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia tidak kenal siapa Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani Qutbul Auliya, rajanya para wali. Tidak ada satu orang wali menjadikan wali kecuali dilantik oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wali ada tingkatan-tingkatannya. Dalam kitab ada utama diterangkan. Ada 40, ya. Ada yang 20, ada yang 7, ya. Sampai yang 3 yang terakhir 1. Yang disebut wali kutub. Kutub itu adalah rajanya, pemimpinnya para wali-wali. Mereka anggap itu bangsa jin wali. Jadi wiritin baru benar 3 hari masa wali datang. Baru benarnya berapa? Baru 3 hari. Malam-malam nggak sholat, malam-malam nggak sembahyang, belajar ilmu-ilmu kebatinan. Ya. Kalau ilmu silat nggak masalah, gerakan-gerakan silat nggak masalah, sama seperti ya bela diri lainnya bisa buat olahraga kesehatan badan. Tapi kalau sudah menyangkut kepada hal-hal yang disebut ilmu batin, periksa dulu. Jangan buru-buru kita terjun sampai betul-betul kita paham. Kecuali kalau ada ilmu yang bisa ngalahin munkar wa nakir, boleh tuh. Marrabuka galakan kita. Ilmu yang bisa ngelawan munkar wa nakir. Jadi di antara yang dapat membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal, baik dengan sebab tidur atau sebab lainnya, seperti orang yang minum-minum, konsumsi narkoba, atau orang yang mughma alaihi, pingsan. Orang yang pingsan termasuk di dalamnya epilepsi. Orang kena epilepsi, penyakit epilepsi, kadang-kadang ada di masjid yang tiba-tiba lagi sholat jatuh, ya, dia punya penyakit apa? Ayan atau epilepsi. Ketika datang umat, dia punya penyakitnya batal. Kenapa? Zawalul aqli, hilang dia punya akal sekarang. Kecuali tidurnya orang yang duduknya mantap, illa kecuali mumakkinin maq'adatahu, orang yang duduknya tetap, orang yang tetap duduknya, ya. Minal ardi, dari tanah dan tempat dia duduk. Seperti orang duduk begini nih, terus nggak bergerak-gerak, itu namanya mantap dia punya duduk. Ini kemungkinan tidak batal, tapi dengan batas. Kalau yang tidurnya seperti ini, itu lebih aman daripada orang yang tidak mantap. Miring kemari, miring ke kiri, miring ke kanan, ke depan, sampai ada ngejungkal. Ya. Kalau yang mantap, mumakkinin maq'adahu, orang yang tetap duduknya dari tempat duduknya, ya, selama dia tidak bergerak-gerak, dan ketika itu dia tertidur tapi masih terdengar suara-suara sekalipun tidak jelas, ini tidak batal, ya, ini tidak batal. Satu yang dapat membatalkan apabila dia duduknya bergerak-gerak ke depan, ke belakang, tidak mantap. Kalau sampai ngorok sudah hilang, ngorok, ya. Lagi Jumat, khotibnya panjang khutbahnya, ya. Angin dari
dari lubang angin masuk ke sepoi-sepoi. Lama-lama apa? Perang. Udah koma masih begini aja. Namanya tendang pakai kaki. Dia bangun nggak langsung wudhu, langsung apa? Sholat. Padahal udah apa? Batal. Tidak dengar lagi suara qomat, temen bangunin nggak buru-buru sadar. Hal semacam ini sudah batal. Harusnya begitu dia bangun kemana? Wudhu. Kita bilang wudhu dulu. Cuma langsung sholat. Terkecuali dia memang tidur ayam, dibilang tidur apa? Merem-merem ayam, ya masih sadar, ya, yang kepalanya doang, tapi posisi duduknya nggak berubah. Kenapa harus ditentukan dengan posisi duduk? Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, "Wika'us suhi al-ainani." Kata Nabi, pengikat atau kendali dubur itu adalah dua mata. Kendali dubur itu dua mata. Artinya apa? Kalau dia matanya merem, maka dubur tidak terkendali. Dia keluar angin tidak sadar. Tapi selama mata kita masih melek, maka dubur kita terkendali. Makanya kalau orang yang sudah tidurnya nggak tetap, menandakan bahwasanya sudah hilang kesadarannya. Dia bergeser, maka duburnya tidak terjaga. Kalau dia ngantuk, aman, ngeprak, istilahnya ngeprak. Ya, kalau kelep itu ada ngeprak. Kalau miring, bisa jadi ngepos. Miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke depan, miring ke belakang. Makanya Nabi bersabda, "Waqa'us suhi al-ainani." Kendali dubur itu adalah dua mata. Apabila matanya sudah merem, berarti sudah hilang kesadarannya, dan dia tidak akan bisa mengontrol ya posisi duburnya lagi. Asali yang kedua yang dapat membatalkan wudu, zawalul aqli, hilang akal, binaumin dengan sebab tidur, au ghairihi atau sebab lainnya, illa qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali orang yang duduknya mantap tempat duduknya dari bumi, ya, tempat duduknya dari tanah. Dia duduk di bawah di tanah, atau dia duduk di balik, atau dia duduk di lantai atas atau bawah, sama saja. Jika dia mantap duduknya dan tidak bergerak-gerak, dapat kemungkinan tidak batal duduknya. Wasani sudah yang ketiga, iltiqa'u basyaratai. Iltiqa'u basyaratai, bertemunya dua kulit, ya. Bertemunya dua kulit, basyaratai dua kulit, rajulin wa mar'atin, baik itu kulit laki-laki atau perempuan. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kabiraini, yang dua-duanya sudah baligh. Kabiraini, yang dua-duanya sudah baligh. Ajnabiyaini, dan dua-duanya bukan mahram orang lain. Laki-laki menyentuh perempuan yang sudah dewasa, atau perempuan dewasa yang menyentuh laki-laki yang sudah dewasa, sama-sama baligh, maka ini dapat membatalkan wudu kita. Min ghairi hailin, tanpa adanya alas, tanpa adanya aling-aling. Kalau yang dipegang bajunya, maka itu ada alas, nggak kena kulit secara langsung, maka itu tidak batal wudu. Yang menjadi batal wudu apabila bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan, ala mazhabil Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Imam Maliki tidak batal, mazhab Imam Hanafi tidak batal, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak batal. Yang batal hanya menurut mazhab Imam Syafi'i, ya. Sedangkan tiga imam lainnya tidak batal.
Ini fikih mazhab Imam Syafi'i. As-salisu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai, bersentuhnya, bertemunya dua kulit, rajulin wa mar'atin, kulit laki-laki dan perempuan, kabira ini yang dua-duanya sudah besar, yang dua-duanya sudah balik, ajnabiyah ini dua-duanya orang lain, ya, bukan mahram, orang lain bukan mahram. Kalau yang sentuh mahram tidak batal. Apa itu mahram? Perempuan yang haram kita nikahi. Mahram perempuan yang haram kita nikahi, bukan muhrim, tapi mahram. Kalau muhrim orang yang mengenakan pakaian ihram, baik orang ingin ihram haji atau ingin ihram umrah, disebut muhrim. Ya, kalau perempuan wanita yang haram kita nikahi namanya mahram. Kalau yang kita sentuh mahram tidak batal. Seperti apa? Ibu kita. Ibu termasuk perempuan yang mahram, yang haram kita nikahi. Tidak boleh kita menikah dengan ibu haram. Atau saudara perempuan kita, baik kakak atau adik, adik perempuan kita, kakak perempuan kita termasuk mahram. Dan juga bibi kita, baik dari bapak atau dari ibu, atau anak perempuan kita, atau cucu perempuan dari anak kita, itu disebut mahram, wanita yang haram dinikahi. Dan wanita-wanita yang haram dinikahi tidak batal apabila kita sentuh. Yang batal yang halal kita nikahi, seperti istri. Istri termasuk perempuan yang halal kita nikahi, makanya batal. Kita bersentuhan dengan istri kita batal kalau dua-duanya sama punya wudu, ya. Kalau kedua-duanya sama punya wudu, baik yang menyentuh istri atau yang menyentuh suami, maka dua-duanya batal. Kecuali yang satu belum balik, lakinya anak laki-laki masih kecil, yang perempuannya sudah balik, kecil, anak masih 2 tahun, 3 tahun, ya, kita sentuh. Dia anak perempuan yang masih 2 tahun, 3 tahun itu tidak batal. Yang batal kalau kabira ini dua-duanya sudah balik, dua-duanya sudah besar, atau sudah punya nafsu terhadap lawan jenis. Tapi kalau yang satu masih kecil, yang satu sudah besar, tidak batal. Yang dapat membatalkan kalau dua-duanya sudah besar. Yang ketiga, yang dapat membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini, bersentuh dua kulit laki-laki dan perempuan, dan kedua-duanya sudah besar, atau kedua-duanya orang lain atau wanita yang bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa alas atau tanpa penghalang. Yang disentuh ini dua-duanya kulit. Kalau selain kulit tidak batal. Yang disentuh kukunya tidak batal. Yang disentuh tulangnya tidak batal. Yang disentuh rambutnya tidak batal. Yang disentuh giginya tidak batal. Antum punya wudu, antum belai istri antum rambut itu, tidak batal wudu. Bu, nyengir deh bu, nyengir, sering kita nyengir, pegang-pegang giginya, nggak batal. Kukunya dipegang, nggak batal. Seandainya ada bagian tulang yang terlihat juga tidak batal. Yang dapat membatalkan kalau yang disentuh sama-sama kulit, atau sebaliknya nyentuhnya pakai rambut, nggak batal. Nyentuhnya pakai gigi, nggak batal. Nyentuhnya pakai tulang, tidak batal. Tentunya pakai kuku tidak batal. Yang jadi batal kalau dua-duanya kulit. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit itu batal, sedangkan 3 imam yang lain tidak batal? Apa alasannya? Dari mana pengambilan hukum? Dalam Quran dikatakan
kalau kalian menyentuh perempuan. Kalau kalian menyentuh perempuan maka batal wudu. Imam Syafi'i mengambil dalil dari ayat tersebut. Al-Quran mengatakan di antara yang dapat membatalkan wudu idza lamastumun nisa, kalau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh ini. Ya, Quran bilang bila kalian menyentuh perempuan maka batal wudunya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kenapa Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, dia tidak batal menyentuh perempuan? Dari mana pengambilan hukumnya? Imam Hanafi mengambil hukumnya dari ayat yang sama. Wa idza lamastumun nisa, apabila kalian menyentuh wanita. Jadi dua imam ini mengambil dari sumber ayat yang sama, tetapi penafsiran mereka berbeda-beda. Yang satu mengatakan batal wudu karena Quran mengatakan apabila kalian menyentuh perempuan maka batal wudu. Terus Imam Abu Hanifah bagaimana dia mentafsirkan tidak batal? Oh, yang jadi sumber perbedaan tafsiran makna lamastum, artinya menyentuh. Ya, kalau Imam Syafi'i menyentuh ini begini menyentuh. Tapi kalau Imam Hanafi menyentuh bukan begini. Ya, menyentuh itu artinya menggauli. Imam Abu Hanifah mentafsirkan kata menyentuh adalah menggauli. Apabila kalian menggauli wanita baru batal wudu. Kalau Imam Syafi'i artinya menyentuh, ya udah menyentuh. Tapi Imam Abu Hanifah mentafsirkan kata menyentuh bukan menyentuh dengan tangan atau menyentuh menyolek. Dia mengartikan menyentuh itu menggauli. Jadi kalau cuma disentuh nggak batal kata Imam Hanifah, Abu Hanifah. Yang dimaksud menyentuh ini adalah menggauli. Oh, ternyata setelah kita perhatikan di bahasa Indonesia juga ada begitu. Ya, menyentuh artinya menyolek. Ini Imam Syafi'i maunya itu, menyentuh itu adalah nyolek. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Menyentuh itu artinya menggauli. Seperti ada perkataan wanita ini belum pernah disentuh laki-laki, artinya apa? Belum pernah digauli. Imam Abu Hanifah pakai arti yang itu. Makanya hasil hukumnya berbeda. Imam Syafi'i mentafsirkan menyentuh ya nyolek. Ya, tapi Imam Abu Hanifah menyentuhnya bukan nyolek tapi menggauli. Ternyata dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata seperti itu. Menyentuh bisa diartikan nyolek, bisa juga diartikan menggauli. Wanita ini belum pernah disentuh laki-laki, artinya belum pernah digauli laki-laki. Jadi dia ambil dasar hukumnya dari ayat yang sama, tapi beda penafsiran. Imam Syafi'i mentafsirkan menyentuh, ya sudah menyentuh nyolek. Makanya, ya, Imam Syafi'i menyentuh perempuan itu batal, baik dengan sentuhan yang apa saja. Kalau Imam Abu Hanifah tidak, kalau sekedar menyentuh, mencolek, nyolek itu tidak batal. Yang batal adalah menggauli. Jadi di situ letak perbedaannya. Imam Syafi'i mentafsirkan yang betul-betul menyentuh. Tapi kalau Imam Abu Hanifah menyentuh ditafsirkan menggauli. Kalau orang menyentuh menggauli ya? Belum ya? Tapi kalau orang menggauli itu orang menggauli barunya itu pasti nggak mungkin orang menggauli nggak nyentuh. Tapi orang nyentuh belum tentu menggauli. Orang menggauli sudah pasti. Nah, itu bedanya antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Ini hanya sedikit ya mengenai istikhrajul ahkam, pengambilan dasar-dasar hukum dari ayat yang sama tetapi menghasilkan ya hukum yang berbeda. Ini luasnya Al-Quran seperti itu. Nanti imam-imam yang lain lagi menafsirkan beda lagi. Semuanya diakui. Semuanya diakui. Makanya mereka itu masing-masing berpegang teguh dengan mazhab. Yang bahaya yang tidak punya mazhab. Yang bahaya yang tidak punya mazhab.
engkau belum mampu menggali hukum langsung dari Quran. Makanya Allah tunjuk 4 orang ini, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sudah mewakili seluruh dunia. Dia sudah mewakili seluruh dunia dalam urusan ilmu fikih, ilmu ibadah. Kita ambil mazhab yang mana yang kita mau ambil. Tapi di Indonesia, Asia dan sekitarnya tidak ada 3 mazhab. Di sini tidak ada mazhab Imam Maliki, tidak ada mazhab Abu Hanifah, tidak ada mazhab Ahmad bin Hanbal. Yang ada adalah mazhab Imam Syafi'i. Termasuk di Malaysia, di Thailand Fatani, di Irak, di Iran mazhabnya Imam Syafi'i, di Mesir mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi lebih banyak penganut mazhab Imam Syafi'i daripada 3 mazhab yang lainnya. Sampai-sampai mazhab Imam Syafi'i ini ya separuh ahli dunia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Bisa diketahui dari hasil grafik yang ada. Ulama-ulama membuat grafik ya dalam penganut-penganut di antara mazhab-mazhab, siapa yang terbesar di anut mazhabnya tidak lain adalah Al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi, akan datang seseorang yang dia punya kepandaian yang mengalahkan separuh ahli dunia. Hadis bunyinya seperti itu. Akan datang seorang daripada umatku yang kepandaiannya mengalahkan separuh kepandaian ahli dunia. Setelah diteliti siapa orangnya yang kepandaiannya dapat mengalahkan separuh ahli dunia, tidak lain adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dialah Imam Syafi'i. Ya. Dari mana bisa diketahui? Dari banyaknya pengikut mazhabnya. Sampai separuh ahli dunia mereka itu ikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Beliau dalam kandungan 4 tahun. Imam Syafi'i. Kebanyakan kita bermazhab dengan Imam Syafi'i tapi gak kenal imamnya. Ya, sejauh mana kehebatan mazhab Imam Syafi'i mereka gak kenal. Ya, luar biasa. Dalam kandungan ibunya 4 tahun. Di sini ada perempuan yang hamil sampai 4 tahun. Belum setahun lagi udah disesat. Ya, belum setahun sudah disesat. 4 tahun. Di sini kalau ada yang 4 tahun keluar hukumnya sudah. Lama ada, lama di perut. Makanya mazhab Imam Syafi'i mengatakan paling maksimal sebanyak-banyaknya wanita hamil itu 4 tahun. Imam Syafi'i mengatakan sebanyak-banyaknya paling lama wanita mengandung itu hamil itu sampai 4 tahun. Dan ini dialami sendiri oleh Imam Syafi'i. 7 tahun sudah hafal Quran, berikut tafsirnya. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, berikut tafsir, bukan terjemah. Ada terjemah, ada tafsir. Kalau terjemah yang di Quran yang ada sama kita itu terjemah. Ya, Quran 1 ayat ada terjemahnya, itu terjemah, mentafsirkan letterlet per kata. Kalau tafsir beda. Tafsir maksud daripada ayat itu namanya tafsir. Seperti contohnya, saya kasih contoh yang gampang. Di sana ada di dalam surat Al-Kautsar, Inna A'tainaka Al-Kautsar. Di sana dikatakan Inna A'tainakal Kautsar. Apa arti atau tafsir daripada Inna A'tainakal Kautsar? Allah berfirman, Inna sesungguhnya kami A'tainaka berikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar. Ini tafsir daripada Inna A'tainakal Kautsar. Sebagian mufassirin mentafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Di sana dikatakan lagi Inna A'tainakal Kautsar, sesungguhnya kami kata Allah berikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, keturunan yang banyak. Jadi kata Al-Kautsar ini bisa diartikan telaga Kautsar dan bisa diartikan keturunan yang banyak. 2 pentafsiran dari 1 ayat. Itu tafsir namanya. Ya, itu tafsir. Setelah di dalamnya diteliti, ternyata dua-duanya betul, dua-duanya benar. Allah memang berikan kepada Nabi Muhammad telaga Kautsar.
nanti di surga ada telaga namanya Al-Kautsar, di mana Allah sediakan telaga Kautsar itu dengan cangkir-cangkir, gelas-gelas sebanyak bintang-bintang di langit. Nabi SAW akan berikan kepada orang-orang yang cinta kepadanya, yang beriman kepadanya, akan dapat air telaga Kautsarnya Rasulullah SAW. Yang kedua, ditafsirkan Al-Kautsar ini keturunan yang banyak. Sudah bukti bahwasanya Rasulullah mempunyai keturunan yang banyak sampai hari kiamat. Makanya dua-duanya dibenarkan. Al-Kautsar ini bisa diartikan telaga Kautsar memang Allah berikan kepada Nabi, atau diartikan dengan keturunan yang banyak Allah berikan juga kepada Nabi. Nah, itu contoh daripada tafsir, bukan terjemah. Ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka ya Muhammad, salatlah engkau untuk Tuhanmu. Salli li rabbika, laksanakanlah salat untuk Tuhanmu. Yang diisi salat di sini salat apa? Salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar. Maka ya Muhammad, laksanakanlah salat ya Idul Adha, wanhar, sesudah itu berkorbanlah. Salat apa yang setelah salat berkorban? Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat yang Muhammad, kemudian setelah itu engkau berkorban. Anhar, wanhar itu di hari nahar, hari tanggal 10, di mana umat muslimin melaksanakan kurban setelah mereka itu salat Idul Adha. Ini contoh tafsir. Jadi Imam Syafi'i ketika umur 7 tahun sudah hafal Quran dan tafsirnya. Sama nggak kita? Kuliah aja tidak kita, nggak nyampe. Ya. Ketika usianya 15 tahun dipanggil gurunya. Siapa gurunya? Imam Abu Hanifah. Dia berguru kepada dua imam, satu Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik. Dipanggil, ya Muhammad bin Idris Abdul Nas. Dia diperintahkan suruh memberi fatwa kepada orang-orang banyak, suruh ngajar. Imam Syafi'i disuruh ngajar oleh gurunya karena dianggap sudah mapan dia punya ilmu. Itu usianya 15 tahun. Yang hadir bukan orang-orang kecil, tapi yang hadir tokoh-tokoh ulama-ulama min dhahil bilad, dari berbagai macam negara. Kalau Imam Syafi'i sudah duduk mengajar, semua orang yang hadir akan dapat faedah, bukan hanya tentang agama. Kalau yang hadir di situ tukang bangunan, Imam Syafi'i bicara tentang bangunan. Kalau di situ ada ahli elektronik, Imam Syafi'i bicara tentang elektronik. Kalau di situ ada ahli bidang apa saja, pasti Imam Syafi'i akan bicara berbagai macam bab-bab ilmu. Jadi semua yang hadir dapat dicukupi sesuai dengan kemampuan ilmunya. Ini salah satu kecerdasan Al-Imam Syafi'i. Enggak semata-mata ilmu agama doang, tidak. Semuanya kebutuhan pengetahuannya dapat dipenuhi oleh Al-Imam Syafi'i. Sehingga sangat pantas kalau beliau ditunjuk menjadi Imamul Mujtahidil Mutlaq, seorang imam ahli ijtihad. Ya, sudah berhak menggali hukum dalam Al-Quran. Dari kecil sudah hafal Quran, umur 7 tahun. Kita masih main aja. Ya, sudah hafal, sudah tafsirnya, sudah paham tafsir. Kita belum apa-apa kita. Ini salah satu kelebihan yang ada pada Imam Syafi'i. Kembali kepada bacaan kita, bahwasanya yang ketiga yang dapat membatalkan wudu, iltiqaqu basaratai rajulin mamra'atin, bersentuhnya, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, dan kedua-duanya sudah besar. Ajnabiyaini, dan kedua-duanya bukan muhrim orang lain, min ghairi hailin, tanpa ada alas. Kalau ada alasnya tidak batal. Yang jadi batal kulit bertemu dengan kulit. Warabi'u, dan yang keempat yang dapat membatalkan wudu, masu kubulil badani, menyentuh kemaluan
manusia, menyentuh kemaluan depan manusia. Au halaqatu au halaqati duburihi, atau lingkaran duburnya, lingkaran anusnya, ya, yang disentuh lingkaran anusnya. Bibanir rahati, dengan perut telapak tangan, au butunil asabi'i, atau dengan perut jari-jari. Yang keempat, yang dapat membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan depan dan kemaluan belakang manusia, baik yang disentuh anak kecil, seperti kita punya anak masih belum bisa cebok, cebokin, nah kita cebokin tuh, kena kemaluan depan, batal wudhu kita. Kena kemaluan belakang, batal wudhu kita, baik anak laki-laki atau anak perempuan, ya, baik orang yang sudah kecil atau yang sudah besar. Maka batal wudhunya apabila kita menyentuh kemaluannya, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Yang jadi membatalkan apabila menyentuhnya dengan perut telapak tangan. Kalau dengan punggung ini nggak batal. Terus dengan perut jari-jari, ini perut jari-jari. Apabila menyentuhnya dengan perut jari-jari dan perut telapak tangan, kita sentuh kemaluan ini misalnya, batal. Kalau ini enggak. Nah, ini punggung jari dan punggung telapak tangan, ini enggak batal. Yang jadi batal apabila menyentuhnya dengan perut telapak tangan atau perut jari-jari. Batasannya mana? Yang dibilang perut apabila kita adu telapak tangan kita, yang tertutup itu perut teman. Tertutup nih, kalau ini pinggirannya bukan, pinggirannya apa? Bukan, ini bukan perut. Yang namanya perut apabila kita satukan dua telapak tangan kita yang saling bertemu, itu namanya perut. Itu yang dapat membatalkan bila kita menyentuhnya dengan perut-perutnya, ya. Antum maaf kencing pegang begini batal kan? Kencing pegang begini batal kan? Ada kencing. Kencing. Kalau megangin batal kan? Kencing megang begini batal kan? Batal. Bukan batal megangnya. Kencingnya. Hati-hati. Kalau pegang begini nggak batal, kalau bukan perut, ya pegang begini nggak batal. Atau antum gatal garuk begini, enak, ya, nggak batal. Kalau dengan punggung jari atau punggung telapak tangan, nggak batal. Yang dapat batal apabila disentuhnya dengan perut telapak tangan atau dengan perut jari-jari. Mana batasannya bila kita satukan itu yang tertutup namanya perut. Kalau ini bukan. Hanya saya bilang tadi, menyentuh kemaluan, gini batal nggak? Kita kencing nih, pegangnya begini batal nggak? Batal, bukan batal menyentuhnya. Kencing. Baik itu, ya, kemaluan orang kecil atau orang besar. Baik itu kemaluan orang lain atau kemaluan kita sendiri, batal. Ya, baik itu kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, kecuali kemaluan binatang. Kemaluan binatang, ya, kepegang. Kita lagi mandiin burung, mandiin ayam, pegang itu tidak batal. Tapi kalau kemaluan bangsa jin batal. Karena sama-sama mukallaf, sama-sama dia mukallaf. Manusia mukallaf, jin juga mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang yang sudah layak dibebankan hukum-hukum Allah. Manusia wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat dan sebagainya. Bangsa jin juga sama. Makanya ada jin Islam, ada jin kafir. Jin Islam sama kewajibannya, sembahyang, puasa, zakat. Apa yang wajib bagi manusia wajib juga untuk bangsa jin. Apa yang haram bagi kita haram juga buat bangsa jin. Ya, kalau kita menyentuh kemaluan jin itu batal. Sebelah mana kita nggak lihat.
yang masih hidup atau yang sudah mati. Ambil mandiin mayit. Kalau dia tidak menggunakan sarung tangan, ya maaf dia cepokin di mayit biar bersih, batal wudhunya. Kalau tanpa sarung tangan. Makanya kalau ada jenazah, orang kan suka bilang sebelum mayat ditutup, ayo saudara-saudara yang mau lihat dulu nih, silakan sebelum ditutup. Ingat jangan dicium, nanti batal wudhunya. Itu salah. Mayit wudhunya diambil sama Pak Amir. Ya, yang batal bukan wudhu si mayit, yang batal wudhu yang nyium. Kalau dia bukan ada hubungan keluarga, dia cium ini seperti ya teman-teman dekatnya. Ya, si mayit sudah rapi dibungkus, sudah diambilkan wudhu. Jangan dicium, nanti batal wudhunya. Yang batal bukan si mayit, tapi yang batal bukan menciumnya. Dia diambilin tadi. Ya, ada orang suka berpendapat begitu. Jangan dicium, jangan dicolek ya. Yang bukan mahramnya jangan. Nanti wudhunya batal. Ini pendapat yang keliru. Yang batal bukan si mayitnya, tetapi yang menyentuhnya, yang menciumnya. Jadi sekalipun ini yang disentuh sudah meninggal, kemaluan yang disentuh, maka batal wudhu kita. Bagaimana kalau kemaluan yang putus? Lagi jalan di rel kereta, astagfirullahaladzim, ada kemaluan laki-laki putus nih. Bekas ketabrak kereta nggak ketahuan, diangkat jenazahnya ketinggalan tuh potongan kepala. Antum mau salat Jumat, ambil apa diamin aja. Kalau dibiarkan jadi mainan anak-anak nanti. Terus batal nggak wudhunya? Kalau putus masih nyambung nggak? Nyambung, ya. Kecuali kemaluan yang sudah lepas dari dasarnya, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Selamatkan, jangan buat main-main. Ya, ini siapa ini korban yang anterin kubur, tempat kuburannya. Kalau memang tidak tahu kuburan siapa, digali, tetap dikubur. Ya, jangan sampai dibuang tempat sampah. Itu digondol-gondol kucing. Dimakan kagak, dibuat main-main, dan jangan ambil kita kubur. Jadi tidak membatalkan apabila yang disentuh itu kemaluan yang sudah putus dari dasarnya. Al-butunil asabi, atau dengan perut-perut jari-jari. Inilah ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama kita ulang, yaitu keluar sesuatu, apapun juga, baik dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, termasuk diantaranya mengeluarkan angin atau lainnya. Yang kedua, hilang akal, baik dengan sebab tidur atau lainnya, kecuali orang yang duduknya tetap. Ila nauma qa'idin, kecuali orang yang tidurnya tetap duduknya dari bumi, dari tempat duduknya. Dan yang ketiga, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya sudah besar dan kedua-duanya orang lain bukan mahramnya. Yang keempat, yang terakhir, menyentuh kemaluan depan manusia atau lingkaran hidungnya, menyentuh dengan perut telapak tangan atau dengan perut jari-jari. Selanjutnya faslun, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tanfina biha hayatan thayyibah. Idza